Koran yang diam-diam diambil pulang. Bab 131. Setelah menghabiskan waktu siang ini, mereka berdua hampir tidak bicara. Hanya memikirkan masalah mereka masing-masing. "Sudah waktunya," kata Darlin. "Aku duduk sebentar lagi saja." Perlina mengeluarkan sebuah kartu dari tas, melemparkannya pada Darlin. Darlin menyimpan kartu itu, berdiri dan berkata, "Jangan minum terlalu banyak ya." "Iya, aku tahu. Cepatlah pergi. Jangan membiarkan kesayanganku tunggu terlalu lama." Perlina berpura-pura tidak sabar berkata. Darlin dengan tidak berdaya menggelengkan kepala, lalu pergi. Karena dia ingin pergi menjemput Derek. Memikirkan Perlina mungkin belum pulang, Darlin langsung membawa Derek pulang ke apartemennya sendiri. Begitu pulang ke rumah, Derek pun berlari ke sofa dan duduk. Dengan suara imut berkata, "Ibu, apakah aku boleh menonton televisi?" Darlin meletakkan tas Derek, tersenyum lalu berkata, "Boleh, ibu akan buatkan makanan untukmu dulu ya." "Baik, Bu." Derek menjawab dengan suara yang garing. Dia pun mengambil remote dan mulai mengganti channel. Darlin melihat tubuh kecilnya yang duduk di sofa, kedua kaki yang putih terus bergoyang. Sepasang mata dengan fokus melihat televisi, tersenyum memanjakan. Dia pun mengambil celemek dan berjalan ke dapur. Asalkan keadaan tubuh Derek membaik, berapa besar hal yang harus dia korbankan tetap sangat pantas. Derek diam-diam melihat ke arah dapur, melihat Darlin sudah masuk. Dia diam-diam mengeluarkan sebuah koran dari dalam tas. Dengan berhati-hati membukanya di meja. Jari telunjuk yang pendek terus mencari sesuatu. Membalik koran, menemukan foto di atas. Matanya langsung bersinar. Tangan kecil memegang dagu, melihat pria di atas dalam waktu yang lama. Seperti merasa tidak cukup. Memiringkan kepala dan mengerutkan dahi. Akhirnya dia pun membuat kesimpulan. Ayah terlihat sangat dingin. Pantas saja ibunya tidak menyukainya. Ternyata koran Vanessa ini Derek lihat Corilla tanpa lalu sengaja berkata, dari tangan gurunya. Dia hanya memanfaatkan wajahnya yang berjalan-jalan, imut untuk memahami meminjamnya keadaan dari sekitar, guru. dan sebisa Juga mungkin tidak boleh membantu membiarkan kakak ibu Miguel. melihatnya. Jadi dia hanya bisa Kakak menyembunyikannya di Vanessa, dalam tas. kamu emang baik. Patutnya hanya Saat kamu ibunya yang cocok memasak, dengan kakak dia Miguel, diam-diam mengeluarkannya untuk kata Liota. melihatnya. Mendengar Vanessa Derek juga memukul membantu wajah Tuan Yos yang di Presiden, dalam foto. hati Orilla Wajah yang tidak dingin, bisa berkata terlihat apa-apa. sangat mengerikan. Dia pun Dia berkata, bahagia untuk Abang Hansel, tapi "Ayah, dia hanya kamu khawatir." benar-benar sangat gagal." Setelah beberapa saat dia pun berkata lagi, "Tapi kita berdua mirip sekali. Bagaimana ini? Lebih baik aku menyamar saja." Derek menyadari di bagian bawah foto tertera alamat. Ada beberapa huruf yang tidak dia kenal. Berlari ke rak buku dan mengambil kamusnya. Tangan kecilnya mulai mengecek. Setelah dia selesai mengeceknya, tangan kecilnya memegang sebuah pena kelinci yang imut, menuliskan beberapa huruf di atas kertas. Pusat Kota Jalan Pekalongan, Gedung Podomoro, lantai 19, kantor pengacara Hercules. Huruf yang tidak dia kenal dia gantikan dengan pelapalan. Mengambil kertas itu dan meniup tinta yang ada di atasnya. Dengan puas melipat dan menyimpannya di dalam kantong. Besok sepertinya adalah weekend. Kalau begitu, biarkan dia pergi menemuinya. Asalkan tidak mengungkapkan identitasnya, ibu seharusnya tidak akan marah kan?
Derek cepat pergi cuci tangan dan makan. Suara Darlin terdengar dari dapur. Baik, Bu. Derek sambil menjawab sambil buru-buru melipat koran yang ada di meja dan menyimpannya kembali ke dalam tas. Berpura-pura tidak ada apapun yang terjadi. Dengan tenang pergi mencuci tangan lalu makan. Darlin menghidangkan sayurnya dengan heran bertanya, Derek, bukankah kamu sedang melihat televisi? Kenapa dari dapur sama sekali tidak mendengar suara? Derek duduk di kursi dengan tegak, mengambil sumpitnya dengan patuh berkata, Aku sudah melihat waktu, siaran berita belum mulai. Darlin berkata, Derek, kenapa kamu tidak menonton film animasi atau siaran anak-anak? Bukankah anak kecil selalu suka menonton film animasi? Dia ingat terakhir kali Derek juga menonton bersama dengan Perlina dengan sangat senang. Ibu, kita harus memperhatikan masalah negara, harus memperhatikan keamanan negara. Derek dengan wajah yang serius berkata kepada ibunya. Darlin tersenyum lalu bertanya, Siapa yang memberitahumu? Begitu kecil sudah tahu memperhatikan keamanan negara. Kesadaran ini terlalu cepat, kan? Guru yang mengatakannya. Tidak peduli masalah apapun, serahkan saja pada guru. Darlin menaruh kacang polong di mangkuknya, sengaja mengikuti nada bicaranya dan berkata, Iya, anak kecil dewasaku, makan lebih banyak sayur ya, tidak boleh memilih makanan. Derek melihat kacang polong yang ada di mangkuknya, wajahnya langsung berubah, dengan menyedihkan berkata, Ibu, apakah aku boleh tidak memakan kacang polong? Tidak boleh. Itu juga untuk kebaikanmu. Bagaimana kalau kamu tidak bisa tinggi? Bagaimana kalau kedepannya kamu menyalahkan ibu karena tidak memberimu makan sayuran? Setelah berkata, Darlin lagi-lagi mengambil sayur dan menaruhnya ke dalam mangkuk Derek. Ibu, Derek mau makan daging. Makan daging baru bisa tumbuh tinggi, kata Derek. Cepatlah makan. Darlin mengambil sepotong daging dan menaruhnya di dalam mangkuknya. Derek tersenyum gembira, seperti seekor kucing yang imut yang sedang menunggu orang untuk mengelusnya. Dengan patuh mulai makan. Melihat wajah Derek yang merah, tatapan Darlin terlihat melembut. Kalau jantung Derek tidak masalah, itu pasti sangat bagus. Derek menyantap beberapa suap nasi. Tatapannya melihat ke sekitar, berpura-pura bertanya. Ibu, besok weekend, apakah kamu libur? Dia ingat tante mengatakan ibu pergi bekerja di kantor ayah. Derek, maaf, besok ibu masih harus bekerja. Hanya bisa menyuruh tante menemanimu. Darlin juga ingin menemani Derek. Cuti hari itu masih belum dibayar. Minggu ini dia pun harus pergi bekerja. Kalau tidak, departemen personalia pasti akan berkomentar. Dan kehadiran penuh juga akan dibatalkan. Demi uang, dia juga harus menahan. Tidak apa-apa, Bu. Aku bersama dengan tante saja. Tapi siang hari ada waktu istirahat, kan? Derek berpura-pura pengertian dan menganggukkan kepala. Darlin sangat senang dan berkata, Derek memang patuh. Siang ibu istirahat 2 jam. Jam 11 istirahat sampai jam 1. Apakah perlu ibu menemanimu makan siang? Tidak perlu, Bu. Ibu jaga dirimu baik-baik saja.
Derek buru-buru melambaikan tangan. Kalau ibunya makan bersamanya, maka bagaimana dia akan menjalankan rencananya? Baiklah, setelah ibu pulang kerja, baru pergi mencarimu. Darlin tidak mengetahui rencana Derek. Masih merasa sangat terharu. Derek yang begitu kecil sudah begitu pengertian. Dia benar-benar sangat beruntung dan sangat bahagia. Derek sudah mendapatkan informasi yang ingin dia dapatkan pun diam dan menyantap makanan di mangkuknya. Barusan dengan tidak mudah selesai makan dan turun dari kursi. Dua tangan kecil memegang mangkuk dan sumpitnya lalu membawa ke dapur. Ini adalah kebiasaan Derek dari kecil. Jadi Darlin tidak menghalanginya melakukan ini. Anak kecil dari kecil sudah harus belajar mandiri. "Ibu, aku pergi menonton dulu ya," Derek memberitahunya. Dia pun pergi membuka televisi dengan sangat lancar mengubah siaran ke siaran berita kota. Darlin yang melihat Derek seperti anak kecil yang dewasa pun tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Langsung mulai membereskan piring dan membawanya ke dapur untuk dicuci.